Halo para pecinta film, bagaimana kabarnya? Semoga kalian beserta keluarga, selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan umur dan rezeki yang berkah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengungkap seluruh alur cerita film, yang berjudul A Very Last One of Them. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini, mengisahkan tentang pembalasan dendam seorang pasukan khusus atas kematian putrinya. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang marinir yang bernama Jack, dan putri sematawayangnya bernama Melissa. Terlihat, Jack menitipkan Melissa dengan saudaranya yang bernama John, karena dia ingin pergi bertugas ke Afghanistan. I've been there before myself. I only trust you. Beberapa bulan kemudian, saat Jack kembali dari tugas, ia diberitahukan oleh John bahwa Melissa telah kabur dari rumah. Mendengar itu, Jack pun sangat marah karena menganggap John tidak bisa menjaga putrinya. Namun John mengatakan, kalau Melissa kabur bersama pacarnya yang bernama Bobby, dan kemungkinan besar mereka sekarang sedang berada di sebuah bar yang bernama Salton Sea. She's with some drunken asshole named Bobby. Tanpa buang-buang waktu, Jack pun langsung mendatangi bar tersebut, dan mencoba bertanya kepada salah satu wanita yang ada di sana. Sementara Bobby yang melihat itu dari belakang, ia merasa cemburu dan mengajak Jack untuk berkelahi. Yang mana pada awalnya, Jack berusaha menghindar karena dia tidak ingin membuat keributan. Namun karena Bobby terus-terusan mengejeknya, Jack pun akhirnya hilang kesabaran dan langsung menghajarnya. Saat bersamaan, ayah Bobby yang bernama Benny muncul di sana bersama beberapa orang polisi korup. Yang kemudian, mereka pun langsung membawa Jack ke kantor polisi. Setibanya di sana, Jack kemudian diinterogasi di sebuah ruangan, dan dipaksa memberitahukan apa tujuannya datang ke wilayah ini. Sehingga terungkap, ternyata Benny adalah kepala daerah yang korup dan telah menjalankan beberapa bisnis ilegal. Yang dengan itu, dia sangat tidak suka jika ada orang asing yang masuk ke kotanya. Namun di sini, Jack tidak mau berbicara sepatah kata pun perihal kedatangannya dan lebih memilih untuk bungkam. Think it's best not to talk. I never understood. Di waktu yang sama, Benny mendapatkan telepon dari adiknya yang memintanya untuk pulang. Dan saat beranjak pergi dari sana, Benny kemudian memerintahkan polisi yang bernama Stone untuk memberi pelajaran kepada Jack. Untungnya, sheriff yang bernama Kim datang tepat waktu dan meminta mereka untuk melepaskan Jack. Kemudian, dia melepaskan ikatannya dan meminta maaf kepada Jack. Namun kesempatan tersebut malah digunakan Jack untuk kabur. Lolos dari sana, Jack kemudian menuju kediaman Benny dengan menggunakan mobil polisi. Sementara Benny yang baru sampai di rumah, ia terlihat disambut oleh adiknya yang bernama Maggie. Dan kemudian, ia langsung menemui Bobby di kamarnya untuk menanyakan tentang pria yang barusan menghajarnya di bar. Namun Bobby mengatakan, kalau dia juga tidak mengenal pria tersebut. You bring this shit to our doorstep. I swear to God, I've never seen this guy in my fucking life, okay? Saat makan bersama, Benny meminta Bobby untuk mencari tahu siapakah pria itu. Dikarenakan, dia baru saja menemukan foto Melissa mantan kekasih Bobby dari pria tersebut, yang membuat Benny merasa penasaran. Who do you think that man could be? Sedangkan Jack yang sedang dalam perjalanan, ia terlihat menghentikan mobilnya untuk memeriksa perlengkapan senjata yang ada di bagasi. Dan di saat bersamaan, ia mendapatkan panggilan dari Kim yang memintanya untuk menyerahkan diri. Namun Jack mengatakan,
kalau dia tidak akan berhenti sampai ia berhasil menemukan keberadaan putrinya. Di sisi lain, terlihat Benny dan para koleganya sedang membahas bisnis besar yang akan menghasilkan uang jutaan dolar per harinya. We have the tribe on board. He's behind my whole operation. Tell him what we got, then. Selesai dengan itu, Benny dan Maggie pun langsung kembali ke rumah mereka. Namun tidak lama saat Maggie masuk, Benny tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan Jack yang kemudian disusul dengan datangnya Bobby. Di sana, Jack pun menanyakan di manakah keberadaan putrinya yang bernama Melissa, karena saat di bar Jack melihat gelang Melissa ada di tangan Bobby. Mengetahui itu, Bobby pun dibuat terkejut karena ternyata Jack adalah ayah dari mantan kekasihnya yang sudah meninggal beberapa bulan lalu. Dan kemudian, Bobby memberitahukan kalau Melissa telah meninggal karena overdosis, saat dia dan teman-temannya pesta narkoba. Namun Jack yang tidak terima dengan itu, ia pun langsung membunuh Bobby saat itu juga. Back in the house! Mendengar suara tembakan tersebut, Maggie pun keluar dari rumah dan melepaskan tembakannya dari atas. Untungnya, Jack berhasil kabur dengan masuk ke dalam perkebunan. Sementara Benny yang sangat terpukul, ia kemudian menyuruh polisi Stone dan anak buahnya untuk memburu Jack. Jack yang sempat tertembak, terus berusaha untuk melarikan diri dari sana. Namun pada akhirnya, para polisi korup itu berhasil menemukan keberadaan Jack. Merasa anak buahnya banyak yang tumbang, Stone kemudian meminta bantuan kepada sahabatnya yang bernama Bartlett. Namun di sini, Stone meminta Bartlett agar tidak memberitahukan tentang masalah ini kepada Sheriff Kim. Okay, copy that. This is under control. Setibanya di tempat, Stone kemudian mengajak Bartlett untuk mencari keberadaan Jack. Namun saat menyisir ke beberapa tempat, mereka malah menemukan salah satu anak buahnya yang sudah terkapar dan mengeluarkan banyak darah. Sehingga, hal tersebut membuat Bartlett sangat ketakutan dan memilih untuk kabur dari sana. Namun saat dalam pelarian ia malah tertangkap oleh Jack. Untungnya, di sini Jack tidak membunuh Bartlett melainkan hanya ingin minta tolong kepadanya. Yang dimana, Jack menyuruh Bartlett untuk menyampaikan pesan kepada Sheriff Kim agar segera menemuinya di tempat ini seorang diri. Setelah itu, Jack bersembunyi di sebuah gubuk, sambil mengobati luka tembak di bahunya dengan menggunakan pisau panas. Sementara Bartlett yang baru tiba di markas, ia pun langsung menyampaikan pesan tersebut kepada Sheriff Kim, bahwa Jack memintanya datang ke perkebunan seorang diri. Mendengar itu, Kim dibuat bingung mengapa Jack ingin bertemu dengan dia. Dan karena penasaran, Kim pun memutuskan untuk tetap menemui Jack besok pagi. I'll head out there in the morning. Hingga sampai larut malam, polisi dan anak buah Benny tidak juga berhasil menangkap Jack. Di sana, juga terlihat kepala polisi bernama Grant yang meminta Benny untuk segera menyelesaikan kekacauan ini. Grant juga mengatakan, kalau mereka harus merahasiakan masalah ini dan jangan sampai terungkap ke publik. Karena jika itu terjadi, maka akan berdampak buruk kepada bisnis mereka. Bobby was a fuck up and you know it. Keesokan harinya, Maggie melihat sebuah helikopter yang menghampiri rumah mereka, dan ternyata, itu adalah Murphy yang merupakan atasan Jack di militer. May I help you? Yes, I hope so. I'm looking for. Saat bertemu dengan Benny, Murphy menyarankan agar Benny tidak memburu Jack dan lebih baik mengikuti semua kemauannya. Karena jika tidak, maka Jack akan menghancurkan semua bisnis milik Benny dan bahkan membunuh semua orang yang terlibat. Murphy juga mengatakan, bahwa dia tahu betul bagaimana berbahayanya Jack, sebab dia adalah anak buah Murphy di militer. Namun Benny yang tidak menghiraukan itu, ia malah mengusir Murphy, dan mengatakan kalau merekalah yang akan membunuh Jack lebih dulu. He's dead. Di lain tempat, Jack yang sedang tertidur berhasil ditangkap oleh Stone bersama anak buahnya dan dihajar habis-habisan. Untung saja, Jack mampu membalikan keadaan dan menembak mereka satu persatu.
Hingga akhirnya, Jack berhasil menangkap Stone secara hidup-hidup. Dan tidak lama kemudian, Kim pun datang ke sana untuk mengabulkan permintaan Jack. Di sini, Jack meminta Kim untuk membantunya mengusut kasus hilangnya Melissa, yang didalangi oleh Benny dan para polisi korup. Yang dimana, Jack juga mengajak Kim bekerja sama untuk menjatuhkan keluarga Benny, yang sudah bertindak semena-mena di kota ini. Dan karena memang Kim merupakan polisi baik, ia pun menyetujui kesepakatan tersebut dan bersedia membantu Jack. Setelah itu, Jack kembali ke gubuk untuk menginterogasi Stone. Karena dia curiga, kalau Stone juga terlibat atas kematian anaknya. Junkies, they're pieces of trash. You fuck. Dan benar saja, setelah disiksa habis-habisan Stone pun memberitahukan, bahwa dia hanya meniduri Melissa 1 kali saat dia sudah dalam keadaan sekarat. Mendengar itu, Jack pun sangat dibuat emosi dan langsung menusuk leher Stone hingga tewas. Di sini, Jack sangat merasa bersalah, karena tidak bisa menjaga putrinya dengan baik setelah kepergian sang istri. Di sisi lain, Grant meminta Murphy untuk segera menyelesaikan masalah ini, karena hanya Murphy lah yang bisa menghentikan Jack. Thanks, Mom. Kemudian, Murphy dan Kim pun mulai menyusun rencana untuk menangkap Jack. Namun saat bersamaan, Kim mendapatkan panggilan radio dari Jack, yang memberitahukan kalau semua anak buah Benny sudah ia habisi. Mendengar itu, Murphy pun langsung merebut radionya dari Kim dan meminta Jack untuk menyerahkan diri. Karena jika tidak, maka dia akan mengirim pasukan khusus untuk menangkapnya. Namun Jack yang mendengar itu, ia nampak tidak takut sedikit pun dan malah mengancam balik Murphy. Sehingga, Murphy yang tahu betul dengan watak Jack yang tidak pernah main-main. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk bersiap karena Jack akan datang memberi perlawanan. Namun entah kenapa, di sini Murphy meminta anak buahnya untuk tidak menembak Jack dan menangkapnya secara hidup-hidup. Gear up. Di sisi lain, Jack mencuri mobil salah seorang karyawan dan langsung pergi untuk menyerang markas polisi. Sementara di markas polisi, Murphy dan anggotanya sudah bersiap untuk menyambut kedatangan Jack. Namun saat Jack tiba, salah satu polisi korup ada yang menembak Jack sehingga terjadilah baku tembak. Told you no shooting, goddammit. Di sini, Jack berhasil membunuh beberapa dari mereka. Namun karena banyaknya musuh yang harus dia hadapi, Jack pun memutuskan untuk kabur dan bersembunyi di sebuah gereja yang tak terpakai. Sementara Murphy yang mengetahui posisi Jack dari anak buahnya, ia kemudian mengajak Kim untuk pergi ke tempat tersebut. Namun saat dalam perjalanan, tiba-tiba saja Jack muncul menghadang mobil mereka, yang kemudian Jack meminta mereka untuk mengantarnya ke rumah Benny. Dan ternyata, Murphy dan Sheriff Kim sengaja menggiring para tentara dan polisi agar terus mengejar Jack sampai ke rumah Benny. Karena mengingat, banyak sekali wanita yang hilang di kota ini, yang dijadikan pelampiasan nafsu oleh Benny dan para antek-anteknya. Berpindah ke Benny, yang terlihat sedang bersantai di luar rumah. Dan saat masuk ke dalam, dia menemukan Maggie yang sudah disandra oleh Jack. Di sini, Jack meminta Benny untuk menceritakan apa sebenarnya yang terjadi kepada putrinya. Dan karena tidak ingin membahayakan nyawa Maggie, Benny pun akhirnya mau menceritakan semuanya kepada Jack. Bahwa ternyata, saat itu Melissa sedang sekarat akibat overdosis, dan kemungkinan masih bisa diselamatkan. Namun karena Benny dan Stone yang sudah terlanjur panik, mereka memutuskan untuk membunuh Melissa dengan membuatnya seolah-olah tewas karena tenggelam. Yang mana aksi tersebut disaksikan langsung oleh Maggie. Dan ternyata, pengakuan Benny ini direkam oleh Murphy dan Kim untuk dijadikan barang bukti di pengadilan. Yang kemudian, mereka pun langsung bergerak agar Jack tidak membunuh Benny. Di sini, Jack yang sangat sakit hati atas kematian anaknya, ia pun berniat ingin membunuh Benny. Namun untungnya, dia berhasil ditenangkan oleh Murphy. Setelah itu,
Murphy pun menyuruh Bartlett membawa Benny dan Maggie ke kantor polisi untuk diamankan. Sementara Kim sendiri, akan pergi memanggil tim medis untuk mengobati Jack yang sedang terluka parah. Get a medic. Stay here. Namun saat dalam perjalanan, Bartlett tiba-tiba saja turun dari mobil dan berpura-pura ingin kencing. Di saat itu juga, Murphy pun langsung menembak Benny dan Maggie dengan membabi buta. Ternyata, Murphy juga sangat dibuat marah atas kematian Melissa, yang sudah ia anggap seperti cucunya sendiri. Setelah itu, film pun tamat. Oke kawan-kawan, semua itulah tadi alur cerita film A Very Last One of Them 2021. Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon bisa dimaklumi. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.